gue yang sekarang itu orangnya posesif. Gue kayak hidup di neraka. Lo kan cantik ya, udah ceraiin aja. Apa susahnya sih lo cari laki-laki baru? Yang lebih baik daripada yang sekarang. Halo Mas, Di mana kamu? aku lagi... Aku kan udah bilang, kamu tuh nggak boleh keluar rumah tanpa seizin aku. Aku tuh bosen di rumah. Lagian aku cuma pergi makan kok sama temen aku. Pulang kamu, pulang sekarang. Kalau nggak pulang dalam 30 menit, tahu rasa kamu. Pak, nggak apa-apa, Pak. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bu, bawa bapak ini ke rumah sakit, Bu. Bapak ini terluka, Bu. Aduh, saya buru-buru. Saya kasih uang aja ya. Bu. Bapak ini kesakitan. Ibu harus tanggung jawab. Buruan, bawa bapak ke mobil, Bu. Ayo. Dari mana kamu? Hah? Mas, aku tuh dari tadi buru-buru. Aku bilang 30 menit. Mas, aku tuh udah buru-buru. Sampai aku tadi nabrak orang. Bohong kamu. Ngapain aku bohong? Apa-apaan sih? Sini. Aduh, Mas, apa-apaan sih? Sini. Mas, kamu jangan sakitin istri kamu. Apa-apaan nih? Ikut campur. Urus saya tuh cucu lo. Sini. Mas. Apa? Sini. Mas. Aku tuh mau ngajak kamu makan. Kamu malah jalan sama teman-teman kamu. Tapi Mas, aku minta maaf Mas, aku minta maaf. Maaf. Aku tuh udah beliin rumah ini buat kamu. Hah? Buat kamu. Kurang apa coba? Gue campur lagi. Macem-macem gue usir ya. Lasmi, buat apa harta sebanyak ini, Nak? Kalau kehidupan kamu seperti ini, lebih baik kamu kerja yang benar. Jangan rebut suami orang. Kerja. Ibu bilang kerja. Hari gini mau nyari kerja kemana? Aku cuma lulusan SMA, Bu. Ibu tuh harusnya ngaca. Ibu gak bisa biayain kuliah aku. Gak usah nuntut aku kerja. Ibu miris melihat kamu dengan Ruli. Ini urusan kehidupan aku, Bu. Ibu gak usah ikut campur. Yang jalanin itu aku, Bu. Ibu tuh di sini cuma penonton. Ayu sakit demam, Nak. Ya bawa aja ke dokter. Ngapain Ibu bilang ke aku? Apaan sih, Mas? Kamu kenapa sih? Itu istri aku. Dia ngapain di sini sih? Kamu tuh pengecut tau gak? Kenapa kamu gak bilang aja kalau kamu udah nikahin sama orang lain? Hah? Mau sampai kapan kamu kucing-kucingan kayak gini? Masih mending ya kamu aku nikahin. Kenapa lagi? Yuk, udah yuk. Ibu Lasmi sakitnya tidak keras. Maksud dokter? Ibu Lasmi hamil 2 bulan. Kamu kenapa sampai hamil? Aku tuh nggak mau punya anak dari kamu. Aku tuh nikahin kamu buat selingan. Maksud kamu apa? Aku udah punya 4 anak dari istri aku. Kamu mau kandungan ini? Kamu mau nanggung dosanya? Kamu itu ayah dari anak ini. Mas, papaku mau beli tambang batu bara lagi. Dan aku harus mengelolanya. Kamu jangan pergi terus dong, Mas. Emang kamu kemana sih? Aku kan harus ngecek semua perusahaan. Aku takut usaha kita kalau nggak dicek ntar gimana? Bagus. Asalkan kamu jangan pernah macam-macam sama aku ya, Mas. Ingat, Mas. Kamu dulu itu siapa?
Kalau papaku nggak kasih kamu kerjaan dan dinikahkan sama aku, ya mungkin saja sekarang kamu sudah jadi gembel. Kamu jangan pernah macam-macam sama aku, Mas. Lasmi, mana makanan buat aku? Aku lapar. Kamu kan bisa suruh Simbo. Kamu kan tahu aku lagi hamil. Aku nggak mau kerja kayak gitu. Aku tuh stres di rumah. Aku nikahin kamu supaya aku bisa dapat ketenangan. Tapi kamu malah nyebelin kayak gini. Aku itu hamil. Hamil anak kamu. Aku nggak minta anak dari kamu. Malas. Aku tuh nggak mau makanan pembantu. Aku belum belanja. Kamu kan belum bayar kartu kredit aku. Belum bayar. Jangan keenakan ya. Emang nggak ada pasar? Pasar? Terus maksud kamu nyuruh aku ke pasar? Di sana itu becek. Kamu mau aku kepleset, terus keguguran. Anak lagi dijadiin alasan. Gue udah muak tau nggak? Ini anak cuma jadi beban tau nggak? Sampai kapanpun gue akan pertahanin kandungan ini. Gue harus dapetin semua harta lo. Lasmi, kamu mau kemana, Nak? Bu, aku mau ke arisan. Nanti kalau Mas Ruli tanya, Ibu bilang aja aku mau ke rumah sakit periksa kandungan. Kamu jangan bohong, Nak. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana, sayang? Udah deh Ibu, aku ini kuat. Ibu gak usah heboh kayak gitu deh. Ya udah terserah kamu. Kamu cium dulu anak kamu di kamar, Nak. Ibu gak pernah sekalipun ngelihat kamu mencium atau memeluk anak kamu. Hah? Aku buru-buru. Lasmi, aduh, itu kan. Ibu bilang apa, Nak? Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang 10. Dan aku nggak mau ada yang mengganggu di pernikahan kita. Dan kamu ingat, aku adalah satu-satunya istri kamu. Istri tunggalmu. Kita harus segera ke notaris untuk merapikan semua aset-aset kita. Ini Bu anaknya. Anak Ibu perempuan. Anak kamu perempuan lagi. Cantik banget loh, Lasmi. Ibu minta kamu sadar ya, Nak, ya sekarang ya. Ibu harap kamu bisa berubah menjadi ibu yang baik buat anak-anak kamu. Siapa, Mas? Kantor. Udah disuruh bilangin jangan telepon, masih tetep aja telepon. Udah, angkat aja. Siapa tahu itu penting, Mas. Itu perusahaannya Papa juga loh. Iya, tapi udahlah, biarin aja. Mas Ruli bener-bener keterlaluan. Dia pasti lagi sama istrinya. Dasar laki-laki pengecut. Lasmi, Nilam ini aus. Dia nggak mau minum susu formula. Aku nggak mau Ya Allah, Lasmi. Aku tuh lagi nelfonin Mas Ruli. Dari tadi tuh nggak diangkat-angkat. Dia tuh harus melihat anaknya. Itu darah dagingnya. Wah. Kau bohong kan? Maafkan saya, Mbak. Karena saya sudah mau menikah dengan Mas Ruli. Kamu tega yang merusak rumah tangga aku. Diam-diam kamu berani nikah sama suami aku. Awalnya saya juga nggak mau menikah dengan Mas Ruli. Tapi Mas Ruli bilang dia sudah izin sama Mbak. Ini adalah foto pernikahan. Ini Pasti dia akan menceraikan Mas Ruli. Dan Mas Ruli akan menjadi milik aku seutuhnya. Dan semua hartanya akan jadi milikku. dasar pengkhianat. Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. 10 tahun kita nikah, kamu hancurkan sia-sia gitu aja. Ini ada apa sih? Kamu diam-diam sudah menikah sama wanita itu kan? Kamu lupa, Mas. Kamu dulu tuh cuma anak buah papaku. Sabar. Kita cerai. Aku kemarin sudah menyiapkan semuanya ke notaris, Mas. Harta-harta papa yang tadinya mau aku alihkan semuanya atas nama kamu. Tapi kamu merusak semuanya. Aku akan siapkan pengacara. Lina. Kamu ngapain ketemu sama istri aku? Sekarang dia marah. Dia minta cerai sama aku. Aku cariin kamu kemana-mana. Aku melahirkan anak kamu, tahu nggak? Aku lagi ngerayain ulang tahun pernikahan sama dia. Bagus ya. Kamu senang-senang sementara aku melahirkan anak kamu kesakitan.
Kamu tuh nggak ngerti ya? Hah? Dia tuh mau nyerahin semua hartanya ke aku. Asal kamu tahu ya, aku tuh nggak punya apa-apa. Semua hartanya tuh punya dia. Apa? Dia minta semua hartanya dibalikin ke dia. Puas! Bodoh banget sih gue. Ngapain coba gue harus datengin istrinya? Padahal dengan selangkah lagi gue bisa dapetin segalanya. Kamu harus ngelakuin sesuatu sebelum semuanya diambil istri kamu. Bagus, Mas. Kamu sudah menjalankan rencana dengan baik. Sekarang waktunya kita jalankan rencana kita selanjutnya. Apalagi Lasmi? Hah? Permainan apa lagi yang ada di otak kamu? Dosa kita tuh udah banyak. Lina udah... Mas, kamu tuh harusnya mikir dong. Keluarga istri kamu itu tahu kalau semua harta yang kamu punya itu milik istri kamu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu merubah semua nama harta kamu menjadi atas nama aku. Akhirnya aku sekarang kaya raya. Semua impian aku terwujud. Lasmi, istighfar nak. Yang di pikiran kamu tuh hanya harta aja. Kamu udah lupa diri dan lupa segalanya. Harusnya kamu malu. Ibu iri karena aku sekarang udah kaya raya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jaga bicara kamu nak. Ibu udah gagal. Udah gagal didik kamu untuk jadi anak yang soleha. Soleha. Hari gini masih mikirin soleha. Hari gini tuh Bu, yang dipikirin kehidupan yang mapan. Jadi orang kaya, bukan soleha. Masya Allah. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Ibu malu dan sedih punya anak kayak kamu. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Apa? Ibu bilang mau pergi. Silakan ibu pergi. Pintu terbuka lebar untuk ibu pergi. Kalau ibu butuh apa-apa, aku akan kasih semua ibu butuhkan. Pergi sekarang dari sini. Keterlaluan kamu. Jadi kamu tega ngusir ibu dan anak-anak kamu, ha? Iya. Kenapa? Aku nggak butuh mereka berdua. Mendingan ibu sekarang pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Sekarang pergi. Masya Allah, Bu Mimi. Ya Allah, Bu Mimi kenapa sampai ke sini, Bu? Wajib ya. Ya, ada apa? Kok nangis? Ya Allah, Ibu cerita sama saya ya, Bu. Saya dan anak-anak diusir sama Lasmi, Bu Haji. Masya Allah, saya nggak nyangka sama sekali kalau Lasmi setiga itu sama anak-anaknya juga sama Ibu. Iya, Bu. Ibu yang sabar ya. Ibu doain dia terus ya, Bu. Saya pasti akan selalu doakan anak saya. Bu Mimi, besok saya akan kembali ke kampung kita. Serius, Bu Haji? Iya, besok saya antar Ibu ya. Insya Allah anak-anak aman di sana, Bu. Ya, amin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Iya sayang. Iya. Bentar lagi nenek bikinin susu ya. Iya. Nah, sayang ini rumahnya nenek nak. Oh iya sayang. Cuk. Ya. Waalaikumsalam, Ibu-ibu. Bu Mimi nggak usah khawatir. Kami ibu-ibu di sini siap membantu membersihkan rumah Bu Mimi. Bu Mimi juga nggak usah khawatir. Kami akan bantu apapun yang Bu Mimi butuhkan.
Ibu-ibu sangat baik ya. Kok Bu Lasmi tega ya ninggalin anak dua ini ya Bu Ibu? Ya benar. Kalau boleh nih Bu, gimana kalau saya yang ngasuh anak-anaknya Bu Mimi? Nggak usah ibu-ibu. Insya Allah saya akan bisa jaga cucu-cucu saya dengan segala yang apa saya miliki. Tapi Bu Mimi kan bekerja, emang bisa bawa bayi? Insya Allah. Allah itu maha pemberi kekuatan. Ya nggak Bu Haji? Iya benar Bu Mimi. Saya dan warga di sini mau membantu ibu mencari nafkah dengan memberi kail. Kami akan memberikan modal tanpa bunga. Jadi Bu Mimi bisa jualan apapun yang Bu mau. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Kau telah berikan tetangga yang begitu baik sama hamba. Terima kasih ya Bu Haji. Terima kasih Bu Ibu. Iya Bu Mimi. Kami tahu siapa Bu Mimi. Dan kami memang harus menolong ibu. Karena ibu orang yang baik. Akhirnya tenang. Nggak ada lagi pembantu kamu sama cucunya yang bikin pusing itu. Mendingan sekarang kita pikirin masa depan kita sama-sama. Tunggu Lasmi. Anak aku tuh ada 4. Dan mereka itu butuh kasih sayang dari kamu. Untuk urusan ini kita omongin nanti ya Mas. Apa sih? Dada aku tiba-tiba sakit Lasmi. Kamu sih makanya dulu tuh jangan suka sering marah-marah Mas. Lasmi. Gini nih. Yaudah deh. Ayo. Bu, sayur Bu. Iya. Oh sayang. Itu berapa itu? Itu 3.000. Ini terongnya Bu. Terongnya 2.000. Ya, makasih ya. Ya. Ya, kasih. Alhamdulillah. Silakan Pak. Sebenarnya Pak Ruli sudah lama merasakan sakit ini. Tapi mungkin Pak Ruli menganggap hal yang biasa dan sepele. Saya sakit apa dok? Bapak menderita penyakit jantung lemah. Ini sudah cukup berbahaya Pak Ruli. Jadi saya menganjurkan Pak Ruli harus beristirahat yang cukup. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti saya akan berikan resep. Tapi Pak Ruli harus meminum obat itu secara teratur.